Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan Ibu pada video sebelumnya. Sebelum memulai menonton video ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Dan jangan lupa sebelum menonton video ini, isi presensi terlebih dahulu ya. Alhamdulillah di tengah pandemi seperti ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa belajar bersama-sama meskipun kita tidak bisa bertatap muka langsung. Mari kita bantu cegah rantaian penularan COVID-19 ini dengan selalu mencuci tangan dan jangan lupa memakai masker ketika kalian berada di luar ruangan. Nah, sebelumnya kita telah belajar materi mengenai translasi, refleksi, rotasi, kemudian yang terakhir kemarin dilatasi. Meskipun kita tidak bisa bertatap muka langsung, namun kita juga harus tetap semangat belajar dari rumah, semangat dengan segala keterbatasan. Nah, sebelumnya kita telah belajar mengenai materi-materi yang sebelumnya. Sekarang kita masuk pada materi berikutnya. Namun, Ibu sebelumnya ingin bertanya terlebih dahulu. Apakah kalian pernah memperhatikan cermin di tukang cukur atau salon? Di depan kita itu biasanya ada cermin dan di belakang kita juga terdapat cermin. Jadi, kalian itu memiliki bayangan di depan cermin dan di belakang cermin, bukan? Jika kalian amati lebih lanjut, bayanganmu di depan cermin depan akan mempunyai bayangan juga di cermin belakang. Begitupun sebaliknya, biasanya kayak seperti itu kan? Nah, itu termasuk ke dalam pemanfaatan dari transformasi geometri, yaitu komposisi transformasi pada bagian refleksi. Nah, ini merupakan peta konsep dari materi komposisi transformasi, dan terakhir kita akan membahas materi mengenai komposisi transformasi. Nah, sekarang kita akan belajar materi mengenai yang terakhir, yaitu komposisi transformasi. Kemudian tujuan pembelajarannya setelah kalian menonton video ini, yaitu yang pertama itu menemukan konsep komposisi transformasi. Kemudian yang kedua itu menemukan bayangan hasil komposisi transformasi. Kemudian yang ketiga itu menemukan bayangan hasil transformasi dengan matriks, dan yang terakhir menyelesaikan masalah konseptual yang berkaitan dengan komposisi transformasi. Namun, sebelum ke materi inti, kalian download dulu materi ajar yang telah dipublikasikan di Google Classroom. Nah, silakan kalian baca dan pahami ya untuk menjadi pedoman kalian menonton video ini. Sekarang Ibu mempunyai beberapa contoh permasalahan atau soal tentang komposisi transformasi. Silahkan kalian pahami untuk mengetahui pengertian dari komposisi transformasi. Nah, kemudian untuk lebih memahami pengertian dan definisi dari komposisi transformasi, kalian coba amati bidang koordinat kartesius berikut ini. Misalnya kita buat bangun, yaitu bangun segitiga ABC, ABC. Kemudian kita buat sebuah titik, yaitu titik E, misalnya di sini, titik D. Nah, kemudian kita coba dilatasikan. Kita coba dilatasikan segitiga tersebut terhadap titik D. Dilet triangular 1 sebesar D terhadap titik D. Nah, ini sudah muncul bayangannya tuh. Ini ketika dilatasikan. Kemudian kita coba buat lagi terhadap poin, yaitu titik O, misalnya di sini titik O.
Titik O itu kita rotasikan, kita buat lagi slidernya. Nah, sebesar apa melalui pusat O, yaitu 0,0. Rotate, kita rotasikan. T1 aksen, kenapa ini T1 aksen? Karena yang di rotasikannya itu bangun ABC yang telah dilatasikan, maka yang dilatasikannya itu hasil dari dilatasi terhadap titik D bangun ABC. Jadi yang dirotasikannya itu bayangannya si ABC ini. Kenapa ini T1 aksen? Kemudian kita rotasikan sebesar apa sebesar apa terhadap titik O. Nah, ini bayangannya sudah dapat itu. Bayangannya muter kan, karena ini dirotasikan. Nah, kemudian ini juga sama tuh. Ini dilatasikan. Nah, yang ini dirotasikan. Nah, ini dirotasikan sebesar 204, ini 106. Nah, ini bangun ABCD ini dilatasikan terhadap titik D ini menghasilkan A aksen, B aksen, dan C aksen. Kemudian setelah dirotasikan menghasilkan A aksen aksen, B aksen aksen, C aksen aksen. Nah, ini merupakan definisi dari komposisi transformasi. Kemudian kita coba buat bangun lagi ya supaya kalian lebih memahaminya. Kita coba buat bangun segitiga lagi, misalnya segitiga ABC. Nah, kemudian coba kita rotasikan lagi. Kemudian kita coba rotasikan terhadap titik O. Nah, di sini titik O. Terhadap titik O. Kemudian kita buat slidernya supaya kita mengetahui berapapun apanya dirubah. Nah, kita rotasikan, rotate titik AB triangular 1 terhadap sebesar apa terhadap titik O. Nah, ini sudah ada bayangannya, bisa putar-putar, bisa kita rotasikan. Kemudian kita dilatasikan, kita buat titiknya lagi di sini, misalnya di 1,1 titik D misalnya. Kemudian kita buat slider lagi untuk merotasikan, untuk mendilatasikan sebesar 1. Kita coba delete T1 aksen sebesar apa terhadap titik D. Nah, ini sudah ada hasil bayangannya. Ini bisa kita putar-putar tuh. Nah, ini bayangannya merupakan A aksen, B aksen, C aksen. Nah, yang A aksen, B aksen, C aksen ini merupakan hasil transformasi, yaitu rotasi terhadap titik pusat O sebesar apa. Kemudian A aksen, B aksen, dan C aksen aksen ini, A aksen aksen, B aksen aksen, dan C aksen aksen ini merupakan hasil dari dilatasi dari bayangan ABC, atau segitiga ABC ini sudah mengalami
sudah mengalami rotasi kemudian didilatasikan. Nah, ini bayangannya itu A aksen, B aksen, dan C aksen tuh. Jadi dapat kita simpulkan bahwa transformasi geometri itu merupakan transformasi yang melibatkan dua transformasi atau lebih ya. Nah, misalnya yang tadi rotasi dengan dilatasi, kemudian dilatasi dengan dilatasi, kemudian refleksi dengan refleksi, kemudian sebagainya ya. Yang penting itu melibatkan dua komposisi atau lebih, dua transformasi atau lebih. Nah, sekarang Ibu akan memberikan kesempatan pada kalian untuk melakukan pengamatan terhadap video sebelumnya untuk mengetahui definisi dari komposisi transformasi. Jadi, mari kita sama-sama simpulkan bahwa komposisi transformasi itu yaitu transformasi yang diperoleh dari gabungan dua transformasi atau lebih. Nah, sudah paham kan dari pengertian atau definisi komposisi transformasi? Jika sudah, silahkan lanjutkan videonya. Namun jika belum paham, kalian bisa putar balik menonton video ini. Kemudian setelah kita mengetahui definisi komposisi transformasi, kita akan belajar menemukan konsep komposisi transformasi. Silahkan kalian paham ya. Nah, kemudian untuk lebih memahami konsep dari komposisi transformasi, kalian perhatikan penjelasan berikut ini ya. Nah, ini untuk sebelum memahami dari komposisi transformasi, konsepnya kalian harus ingat-ingat terlebih dahulu. Ayo kita mengingat. Nah, kalian ingat ya, transformasi itu merupakan fungsi, sehingga konsep komposisi transformasi itu sama halnya dengan komposisi fungsi pada umumnya. Dulu kan kalian pada di kelas 10 telah mempelajari mengenai fungsi. Nah, itu dari komposisi transformasi juga sama halnya komposisi fungsi yang telah dipelajari pada kelas 10. Nah, di sini Ibu akan mencoba mengingat dulu ya. Kalian coba ingat. Nah, ini dari A ke B, dari B ke C, kemudian F itu meletakkan dari A ke B, kemudian G juga menunjukkan relasi dari B ke C. Nah, ini bisa kita sebut dengan G bundaran F. Nah, itu kemudian ini merupakan gambar fungsi komposisi dari G bundaran F. Nah, berdasarkan gambar di atas di sini ya, fungsi F ini memetakan anggota domain ke tepat satu anggota kodomain pertama, atau kodomain itu lawan dari himpunan A, yaitu himpunan B. Kemudian fungsi G akan melanjutkan pemetaan ke anggota kodomain kedua, yaitu himpunan C. Nah, dari A ke B, dari B ke C, dari C ini merupakan kodomain kedua. Nah, sementara fungsi komposisi G bundaran F ini akan memetakan anggota domain, yaitu himpunan A, secara langsung ke kodomain kedua atau himpunan C. Nah, sekarang bagaimana jika fungsinya berupa transformasi geometri seperti translasi, seperti refleksi, rotasi, dan dilatasi? Nah, nanti coba kalian pahami ya. Nah, setelah kalian paham, setelah kalian ingat mengenai fungsi komposisi, kita coba pahami. Nah, ini ada masalah 4.6, yaitu misalkan sembarang titik A yaitu X, Y ditranslasikan dengan T1 yaitu A1, B1, kemudian dilanjutkan dengan translasi T2 yaitu A2, B2. Tentukan koordinat akhir dari titik A tersebut. Nah, untuk memecahkan masalah ini kalian bisa gambarkan pada GeoGebra dulu ya sebelum ke matriks. Nah, misalkan sembarang titik A, kita buat lembaran baru lagi. Nah, misalkan sembarang titik A yaitu X, Y. Nah, misalkan A-nya itu negatif 2,2, X, Y, kemudian ditranslasikan terhadap, kemudian ditranslasikan dengan T1 yaitu A1, B1.
Misalnya kita buat dulu ininya, vektornya ya. Misalkan ditranslasikan terhadap vektor BC, yaitu misalnya ini T1. Nah, kita coba translasikan terhadap vektor titik A terhadap T1. Nah, ini kita translasikan terhadap T1. Nah, ini A aksen ini merupakan bayangan dari A ketika ditranslasikan terhadap T1. Kemudian katanya lanjutkan dengan translasi T2, yaitu A2, B2. T2 kita coba buat lagi vektor T2. Misalnya di sini kita ganti ini dengan T2. Nah, kita coba cerminkan lagi, translasikan lagi. Nah, A aksen dengan T2. Nah, ini A aksen ini merupakan translasi dari A aksen terhadap T2, atau translasi dari titik A setelah ditranslasikan pertama, kemudian ditranslasikan lagi terhadap T2. Nah, ini merupakan konsep dari komposisi translasi. Nah, yang asalnya tadi titik A nya itu menempati negatif 2,2 menjadi 2,2 setelah ditranslasikan 2 kali. Nah, ini. Kemudian apabila kita kaitkan dalam matriks, apabila kita hubungkan dengan matriks, cara penyelesaiannya itu seperti ini. Nah, alternatif penyelesaiannya itu sesuai dengan konsep translasi yang telah dijelaskan tadi, maka persoalan tersebut dapat diselesaikan secara bertahap. Namun proses translasi itu bertahap ini dapat melahirkan konsep komposisi translasi. Coba kalian amati ya. Nah, ini apabila suatu titik A yaitu x, y kemudian ditranslasikan terhadap A1 B1, maka akan menghasilkan bayangannya itu A aksen, yaitu x aksen, y aksen seperti tadi kan yang telah dijelaskan di GeoGebra. Kemudian ditranslasikan lagi sebesar A2 B2, maka akan menghasilkan bayangan A aksen, yaitu x aksen, y aksen. Nah, ini merupakan konsep dari komposisi translasi. Nah, ini apabila kita kaitkan dengan matriks, ini bisa kita tulis dengan matriksnya, yaitu untuk mencari x aksen dengan y aksen, atau biasa kita sebut x double aksen dan y double aksen ini dengan bayangan kedua dari A setelah ditranslasikan. Nah, untuk mencari bayangannya atau x double aksen, y double aksen ini dapat kita uraikan dari konsep ini. Nah, sama dengan A2B2 ini dari koordinat titik setelah ditranslasikan pertama, kemudian ditambahkan dengan x aksen y aksen atau x aksen y aksen ini. Nah, yang ini nih, x aksen y aksen ini merupakan hasil bayangan pertama setelah ditranslasikan. Nah, ini x aksen y aksen, dimana untuk mencari x aksen y aksen atau bayangan pertama dari translasi titik A ini dapat dicari dengan A1B1, dimana A1B1 ini merupakan vektor yang akan ditranslasikan dari T1 ini. Nah, ini koordinat titik T1 yaitu A1B1, kemudian dijumlahkan dengan koordinat asalnya yaitu x, y, koordinat titik A x, y. Maka didapat untuk mencari bayangan dari komposisi translasi ini dapat dicari dengan A2B2 atau koordinat titik setelah ditranslasikan kedua kalinya, kemudian ditambahkan koordinat titik setelah ditranslasi pertama kali, dan kemudian A2B2 sama A1B1 ini koordinat titik dari vektor T1 dan T2, kemudian dijumlahkan dengan XY, yaitu XY itu merupakan koordinat asal si A. Nah, itu kemudian dapat kita uraikan lagi untuk mencari bayangannya itu sama dengan A2B2 dengan A1B1 ini matriks dari transformasi kedua, kemudian A1B1 nya ini matriks dari transformasi pertama. Nah, ini T1 ini kan A1B1 matriksnya, T2 ini A2B2, maka setelah kita jabarkan lagi, maka A2B2 ini merupakan matriks dari T2, kemudian
A1B1 ini merupakan matrik dari T1 ditambahkan dengan koordinat titik asal si A yaitu X, Y. Maka didapat untuk mencari bayangannya itu matrik T2 bundaran T1 ditambah koordinat titik asalnya yaitu X, Y, di mana MT2 bundaran T1 ini didapat dari matriks T1 ditambah matriks T2 yaitu A2B2 ditambah A1B1. Maka ini untuk mencari bayangan dari komposisi translasi dengan translasi. Maka disimpulkan bahwa komposisi translasi itu untuk mencari bayangannya itu ini X double aksen, Y double aksen sama dengan MT2 bundaran T1 ditambah koordinat titik bayangannya, atau M-nya itu merupakan matrik dari T2 bundaran T1. Maka untuk mencari bayangan hasil komposisi transformasi, kalian itu harus mengetahui dulu matrik dari tiap-tiap transformasi, apakah itu matrik refleksi, kemudian matrik dari rotasi, kemudian matrik dilatasi. Nah yang seperti dijelaskan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Dilatasi ini matriknya ini, kemudian translasi matriknya ini, rotasi matriknya ini, refleksi matriknya ini. Jadi sebelum menentukan bayangan itu dengan matrik, kalian harus mengetahui dulu macam-macam dari matrik transformasi, dimulai dari translasi sampai dilatasi. Nah itu ya. Kemudian setelah kalian mengetahui dari matrik transformasinya, kalian nanti akan gampang dalam menentukan bayangan hasil komposisi transformasinya. Nah ini kalian ingat-ingat dulu ya, nanti kalian hafalkan, pahami dan kemudian terapkan. Untuk syarat matrik transformasi ini bisa langsung dikalikan, maka syaratnya itu yang pertama itu ini mah dijelasin setelah kita mengetahui langkah-langkah dalam menemukan komposisi transformasi. Nah ini yang tadi untuk menentukan bayangannya itu apabila melalui titik pusat O yaitu 0,0, maka didapatkan ini T3 bundaran T2 bundaran T1 dikali XY ini koordinat titik awalnya. Kemudian apabila titik pusatnya itu A, B, maka dicarinya itu untuk mencari bayangannya itu T3 bundaran T2 bundaran T1 dikalikan dengan X dikurangi A, Y kurangi B ditambah AB, di mana AB nya ini merupakan koordinat titik pusat AB. Nah seperti itu. Kemudian ini ada untuk menemukan bagaimana cara menentukan bayangan dari komposisi transformasinya. Kalian coba amati permasalahan ini. Nah ini tentukan bayangan titik A yaitu 1,3 jika didilatasi dengan faktor skala 2 dan di titik pusat negatif 1,4. Setelah itu dilanjutkan lagi dengan rotasi sejauh 90 derajat berlawanan arah jarum jam dengan titik acuan negatif 1,4. Nah ini bisa kita coba kerjakan dulu dengan menggunakan GeoGebra. Ini kita buat lembaran baru ya. Nah terus O nya itu ini tentukan bayangan titik A. Titik A nya itu 1,3. Kita buat titik A nya itu 1,3, berarti di sini titik A 1,3 jika didilatasi dengan faktor skala 2 dan titik pusat negatif 1,4. Kita buat titik pusatnya dulu, negatif 1,4, berarti di sini titik pusatnya, titik pusat B misalnya negatif 1,4 didilatasi dengan faktor skala 2. Dilatasikan dulu ya ini terhadap poin, dilatasi titik A terhadap B sebesar 2. Bukan ini refleksi. Nah, dilatasikan titik A terhadap B sebesar 2. Ya, sebesar 2. Nah, ini A aksen ini merupakan hasil dilatasi dari A terhadap titik negatif 1,4 atau kita sebut dengan titik B. Setelah itu dilanjutkan lagi dengan rotasi sejauh 90 derajat searah jarum jam berlawanan arah jarum jam dengan titik acuan negatif 1,4. Dilanjutkan lagi dengan rotasi sejauh 90 derajat. Kita rotasikan dengan poin terhadap negatif 1,4 sejauh berapa tadi? Sejauh 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Ya, berlawanan arah jarum jam.
Ya, 90 derajat berlawanan arah, berarti counterclockwise. Oke. Nah, ini aksen-aksen ini merupakan hasil bayangan dari A setelah didilatasikan terhadap titik B dan dirotasikan terhadap titik B juga. Nah, ini aksen-aksen. Nah, hasilnya itu, bayangannya itu, yang asalnya A itu menempati 1,3 menjadi 1,8 aksen-aksennya. Kita coba cocokkan ya. Nah, ini sama hasil bayangannya itu 1,8 atau 1,8. Nah, ini apabila kita selesaikan dengan matriks ini, seperti ini penyelesaiannya. Nah, cara langkah pertama itu untuk menemukan bayangan komposisi transformasinya itu, yang pertama itu tentukan matriks dan titik pusatnya masing-masing. Nah, ini misalnya T1 ini transformasi pertamanya ini kan kita lihat dilatasi dengan faktor skala 2. Berarti yang pertama ini transformasinya itu dilatasi faktor skala 2. Nah, kita coba lihat matriksnya, matrik dilatasi dengan faktor skala 2. Coba lihat matriknya, maka kalian harus hafal matriknya. Matrik dilatasi dengan faktor skala K. Nah, ini matriksnya K0, 0, K. K0, 0, K. Nah, ini K0, 0, K. K-nya itu 2, berarti 2, 0, 0, 2. Kemudian titik pusatnya itu A, B, yaitu negatif 1,4. Kemudian transformasi keduanya itu dirotasikan sejauh 90 derajat. Dirotasikan sejauh 90 derajat. Kita cari, kita lihat matriknya berapa matrik rotasi sejauh 90 derajat terhadap titik AB. Rotasi sudut theta. Nah, ini matriknya itu cos theta sin theta negatif sin theta cos theta. Tetanya itu kita ganti dengan 90 derajat. Nah, ini matrik dari rotasinya ya, cos 90 negatif sin 90, sin 90 cos 90. Kemudian kita sederhanakan, cos 90 itu 0, negatif sin 90 itu negatif 1, sin 90 itu 1, dan cos 90 itu 0. Nah, setelah itu titik pusatnya itu melalui A, B, yaitu negatif 1,4. Nah, karena kedua matriknya itu berordo 2 kali 2, kemudian titik pusatnya itu sama, maka pengerjaannya itu langsung bisa dikalikan kedua matriknya tanpa harus melakukan transformasi satu-satu. Nah, kita langsung saja, apabila sudah sama ordonya dan sama titik pusatnya, kita langsung kalikan saja. Nah, untuk mencari bayangannya itu, kalian tadi ingat konsep dari komposisi, yaitu transformasi, yaitu T2 bundaran T1 dikali X dikurangi A, Y kurangi B, ditambah AB. Kenapa ini X kurangi A, Y kurangi B tambah AB? Karena titik pusatnya itu melalui A, B. Apabila titik pusatnya itu melalui 0,0, maka tidak harus dikurang 2, dikurang A, dikurang B, dan ditambah AB. Cukup saja dikalikan dengan X, Y. Nah, kemudian ini kita ubah. Karena transformasi keduanya itu merupakan rotasi dan transformasi pertamanya itu merupakan dilatasi, maka kita langsung saja substitusikan ya. Matrik kedua dikalikan dengan matrik pertama dikali dengan X kurang A, Y kurang B tambah AB. Nah, matrik pertamanya itu kan ini, matrik keduanya itu ini 0, negatif 1, 1, 0 dikalikan dengan 2, 0, 0, 2, kemudian dikalikan lagi dengan X dikurangi A, Y kurangi B. X nya itu dimana X itu substitusi dari 1 dan 3 titik koordinat titik A, kemudian AB nya itu melalui titik pusat negatif 1, 4, A nya negatif 1, B nya 4. Kalian operasikan, kalikan ininya, matriksnya baris kali kolom, maka didapat hasil kalinya itu 24. Kemudian ini dijumlahkan, setelah dijumlahkan hasilnya itu negatif 1, 4. Setelah itu kalian bisa jumlahkan, didapatlah 1, 8. Nah, maka bayangannya itu aksennya itu yaitu 1,8. Nah, itu cara pertamanya. Cara pertamanya itu langsung dikalikan apabila kedua matriksnya itu berordo sama 2 kali 2 dan titik pusatnya sama, maka pengerjaannya itu langsung bisa dikalikan. Nah, cara keduanya ini dengan mengerjakan satu per satu. Nah, coba kita kerjakan dengan cara transformasi satu-satu. Apakah hasilnya sama dengan cara di atas? Nah, langkah pertama itu titik A nya itu kan tadi 1,3 didilatasi dengan faktor skala 2, maka matriks dari dilatasinya itu kan tadi K0, 0, K, maka kita substitusikan saja K nya itu dengan 2, yaitu 2, 0, 0, 2. Kemudian kita
tulis titik pusatnya itu melalui A, B, yaitu tadi melalui negatif 1,4. Kemudian kita cari bayangannya itu satu A 13 di dilatasinya. Kita peroleh bayangannya itu berapa? Nah, ini matriknya itu kan tadi 2002, kemudian dikalikan dengan X kurang A, Y kurang B ditambah AB, dimana X Y nya itu merupakan 1 dan 3, X nya 1, Y nya 3, dan AB nya itu merupakan negatif 14 atau koordinat titik pusatnya. Kalian bisa langsung operasikan. Nah, ini X kurang A, Y kurang B tambah AB nya itu mendapati hasil matriknya itu negatif 14, dan setelah dioperasikan lagi memperoleh bayangan 32. Nah ini X aksen atau 32 ini merupakan bayangan pertama dari titik A setelah dilatasikan. Nah, kemudian kita cari rotasinya. Dirotasikan, yang kedua itu dirotasikan sejauh 90 derajat. Nah, ini setelah tadi didapati bayangan titik A yang pertama itu 3,2, kemudian kita rotasikan bayangannya itu A aksennya itu dirotasikan sebesar 90 derajat. Kita cari matriknya. Matrik yang kedua itu matrik rotasi. Matrik rotasi itu kan cos theta, negatif sin theta dan cos theta. Kita substitusikan 90 derajatnya itu terhadap theta, maka didapat matrik keduanya itu 0, negatif 1, 1, 0. Nah, setelah itu kita cari bayangan dari A aksen setelah dirotasikan sejauh 90 derajat. Caranya itu seperti tadi, dengan kita tulis matriknya berapa, 0, negatif 1, 1, 0, kemudian dikalikan dengan X aksen, Y aksen, atau bayangan dari titik A setelah dilatasikan. Kemudian, nah tadi kan didapat X aksen, Y aksennya itu 3,2. Nah, kalian bisa substitusikan langsung, kemudian AB nya itu negatif 14, kemudian operasikan, nah didapat 1,8, maka diperoleh bayangannya itu 1,8, dan hasilnya itu ternyata sama dengan yang ada di GeoGebra dan yang ada di tadi yang cara pertama tadi. Kalian bisa pilih ya cara yang mana yang paling gampang. Nah, kemudian untuk membuktikan konsep yang lain, kita coba dari persamaan garis. Nah, ini ada soal persamaan garis. Persamaan garis 3x kurangi 2y sama dengan 1 dicerminkan terhadap sumbu x, kemudian dilanjutkan dengan rotasi sejauh 180 derajat searah jarum jam, dan dilanjutkan lagi dengan dilatasi dengan faktor skala negatif 3. Tentukan bayangan dari persamaan garis tersebut. Nah, kita bisa langsung kita coba kerjakan dengan ini. Nah, tadi di soalnya itu kan persamaan garis 3x kurangi 2y sama dengan 1. Kita buat 3x kurang 2y sama dengan 1. X kurangi 2y sama dengan 1. Nah, ini garisnya. Kemudian dicerminkan terhadap sumbu x. Nah, ini dicerminkan atau direfleksikan terhadap sumbu x. Nah, ini X1 aksen hasil bayangannya. Kemudian dilanjutkan dengan rotasi sejauh 180 derajat searah jarum jam. Kita rotasikan, karena ini tidak ada keterangannya berapa ya, berarti kita rotasikannya itu terhadap titik pusat O, yaitu 0,0 apabila tidak ada keterangan pusat O. Nah, ini bayangannya itu katanya tadi dirotasikan terhadap titik O sejauh 180 derajat searah jarum jam, berarti clockwise. Nah, ini EQ aksen-aksen. Nah, setelah itu dilanjutkan lagi dengan dilatasi dengan faktor skala negatif 3. Dilatasikan bayangan EQ aksen-aksen ini terhadap titik O dengan faktor skala berapa? Dengan faktor skala negatif 3. Nah, ini dengan faktor skala negatif 3 EQ triple aksen. Nah, yang ditanyakannya itu tentukan bayangan dari persamaan garis tersebut. Nah, bayangan dari persamaan garisnya itu didapat ini negatif 9x dikurangi 6y
sama dengan negatif 9, atau ini kita bisa sederhanakan dengan berapa, 3x ditambah 2y sama dengan negatif, sama dengan 3. Ini 3x 2y ditambah 2y, 3x ditambah 2y sama dengan 3. Nah, ini merupakan persamaan garis dari EQ triple aksen, atau persamaan garis 3x kurangi 2y sama dengan 1 setelah transformasikan, di komposisi transformasikan. Kita coba cek ya apakah benar 3x 2y sama dengan 3. Nah, ini ternyata benar, 3x sama 2y sama dengan 3. Nah, untuk mencarinya dengan konsep matrik, kalian coba pahami. Nah, ini caranya itu kita buat matriksnya sama seperti tadi. Nah, matrik pencerminan terhadap sumbu X, rotasi dan dilatasi pasti berorder 2 kali 2 ya. Kalian ingat lagi matrik pencerminan seperti apa, matrik rotasi seperti apa, dan dilatasi seperti apa. Nah, karena sudah pasti 2 kali 2 matriksnya itu, maka untuk mengerjakan soalnya itu bisa langsung dikalikan, kemudian titik pusatnya itu dianggap sama 0,0 karena tidak ada keterangan 0,0. Nah, apabila di soal tidak ada keterangan 0,0, kalian bisa menganggap titik pusatnya itu sama dengan 0,0. Nah, ini artinya ketika matrik transformasinya itu bisa dikalikan secara langsung tanpa harus mengerjakan satu per satu. Nah, kemudian yang langkah kedua itu menentukan matrik transformasinya masing-masing. Nah, transformasi pertama itu kan katanya tadi itu dicerminkan terhadap sumbu X, berarti pencerminan terhadap sumbu X. Kita lihat bagaimana pencerminan terhadap sumbu X. Nah, ini refleksi terhadap sumbu X matriknya itu 1, 0, 0, negatif 1. Nah, ini 1, 0, 0, negatif 1. Kemudian T2 nya itu rotasi sejauh 180 derajat. Kita coba lihat matrik rotasi itu seperti apa. Nah, ini cos theta negatif sin theta cos theta. Karena ini searah dengan jarum jam, maka jadi dibalik, jadi yang negatif itu jadi positif dan yang positif itu jadi negatif. Jadi negatif cos theta, sin theta, negatif sin theta, dan negatif cos theta. Nah, setelah itu setelah kita dapat matrik 1 dan matrik keduanya, yang kita cari matrik ketiganya yaitu didilatasi dengan faktor skala negatif 3. Kita cari matrik dilatasinya itu seperti apa. Tadi kan K0, 0K. K-nya itu substitusikan dengan negatif 3 karena faktor skalanya itu negatif 3. Nah, setelah itu cara keduanya itu yaitu dengan menentukan hubungan X, Y dan X aksen, Y aksen. Nah, ini X aksen, Y aksennya itu dicari dengan mengalihkan matrik 3, matrik 2, matrik pertama dibalik ya, dikalikan XY. Kenapa dikalikan XY? Karena titik pusatnya itu 0,0. Kemudian kalian kalikan matrik-matrik tersebut, sama halnya mengalihkan matrik yaitu baris dikali kolom ya, didapat matrik hasil kalinya itu 3, 0, 0, negatif 3, kemudian dikalikan dengan XY atau titik asalnya. Nah, ini karena dicari persamaan matriknya, didapatlah X aksen Y aksennya itu 3x negatif 3y. Kemudian kita cari persamaan garisnya, berarti kan X aksennya itu 3x, berarti X nya itu kan 1/3 X aksen, kemudian Y aksennya itu negatif 3y. Apabila kita cari Y sama dengan yaitu negatif 1/3 Y aksen. Kemudian kita substitusikan bentuk X ini dan bentuk Y ini ke persamaan awal, sehingga kita peroleh persamaan bayangannya ini. Kan tadi persamaan awalnya itu 3x kurangi 2y sama dengan 1. Nah, kita bisa ganti xy nya itu dengan ini, dengan 1/3 x aksen dan negatif 1/3 y aksen. Kita substitusikan, kemudian operasikan. Nah, ini untuk menyederhanakannya itu dikali 3. Nah, ini kali 3, jadi ini 3x, 3 dikali 1/3 itu 3/3, atau 1 dikalikan 3 yaitu 3. Kemudian ini negatif 2 dikali negatif 1/3 yaitu sama dengan positif 2/3. 2/3 apabila dikalikan 3 yaitu 2 ya. Nah, maka didapat persamaannya itu 3x aksen ditambah 2y aksen sama dengan 3. Kenapa? Karena dikali 3. Mungkin di sini yang masih bingung karena ini untuk menyederhanakan persamaannya saja, sehingga persamaan bayangannya itu didapatlah 3x aksen ditambah 2y aksen sama dengan 3. Ini. Nah, jadi kesimpulannya
Langkah-langkah dalam menentukan bayangan komposisi transformasi itu, langkah pertamanya itu tentukan dulu matrik dan titik pusatnya masing-masing. Diketahui apa, ditanyakan apa, kemudian lihat matrik transformasi dari transformasi tersebut, misalnya dilatasi itu matriknya apa, refleksi itu matriknya apa. Nah, setelah itu cek apakah matrik berorder sama dan titik pusatnya sama. Jika sama, maka pengerjaannya itu langsung bisa dikalikan kedua matriknya tanpa harus melakukan transformasi satu per satu. Apabila berbeda, maka kalian itu harus mengerjakannya itu satu-satu. Jadi misalnya A dilatasikan terhadap titik pusat apa dengan skala apa. Nah, kita cari bayangannya itu berapa, cari dengan matriknya, kemudian transformasikan lagi terhadap komposisinya. Nah, itu merupakan pengerjaan satu persatu. Apabila dikalikan keduanya itu, kita tidak usah mencari bayangannya satu-satu, langsung saja dikalikan. Nah, itu apabila ordernya itu sama dan titik pusatnya itu sama. Kemudian langkah yang terakhir itu tentukan bayangannya. Nah, menentukan bayangannya itu dapat dicari dengan ini. Apabila titik pusatnya 0,0, maka dia dapat pengalian matrik dari transformasinya itu dikalikan titik asalnya. Nah, ini merupakan cara menentukan bayangan melalui titik pusat O, yaitu 0,0. Kemudian melalui titik pusat A, B itu dapat dicari dengan mengalihkan transformasi matrik tersebut dikalikan dengan X kurangi A, Y kurangi B ditambah AB. Nah, X ini merupakan titik asalnya dan AB ini merupakan koordinat transformasinya. Nah, seperti itu. Nah, apakah kalian sudah paham? Jika belum paham, silahkan ulangi penjelasan dari menemukan konsep komposisi transformasi serta bagaimana cara menyelesaikan dari permasalahan-permasalahan tentang komposisi transformasi. Nah, sekarang kita akan coba sama-sama simpulkan bahwa materi yang didapat hari ini yaitu yang pertama itu tentang definisi atau pengertian dari komposisi transformasi, di mana komposisi transformasi itu yaitu transformasi yang diperoleh dari gabungan dua transformasi atau lebih. Kemudian cara menemukan bayangan komposisi transformasi itu dan kaitannya dengan konsep matriks, caranya itu yang pertama itu menemukan matrik dan titik pusat masing-masing. Jadi langkah yang pertama itu apabila ada satu soal tentang komposisi transformasi, langkah pertama menyelesaikannya itu yang pertama itu kalian tentukan dulu matriksnya dan tentukan titik pusatnya masing-masing. Kemudian langkah yang kedua itu cek apakah kedua matriksnya itu berorder sama dan titik pusatnya juga berorder sama. Nah, jika sama, maka pengerjaannya itu bisa langsung dikalikan kedua matriksnya itu tanpa harus melakukan transformasinya itu satu-satu. Kemudian langkah yang terakhir yaitu menentukan bayangan hasil komposisi transformasi, yaitu dengan cara seperti berikut ini. Nah, kalian bisa lihat ya, X1Y X aksen sama dengan T2 bundaran T1 dikali X dikurangi A, Y dikurangi B ditambah A ditambah B ditambah AB. Nah, kemudian itu merupakan apabila melalui suatu titik yaitu P, Q. Namun apabila melaluinya itu 0,0 titik pusatnya, kalian bisa langsung mencari dengan F aksen Y aksen sama dengan T2 bundaran T1 dikali X, Y. Nah, seperti itu untuk mencarinya. Nah, itu merupakan kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Setelah itu, silahkan kalian isi kolom refleksi materi dan refleksi sikap pada buku catatan sesuai format pada bahan ajar. Kemudian tunjukkan pada orang tua sebagai bahan evaluasi. Setelah itu, kalian buat rangkuman terkait materi yang telah dipelajari hari ini. Kemudian silahkan kalian kerjakan tugasnya pada link yang telah disediakan melalui Google Form. Setelah itu, kalian buat rangkuman terkait materi yang telah dipelajari hari ini atau yang telah kita simpulkan bareng-bareng tadi. Kemudian mungkin sekian untuk pertemuan kali ini ya. Semoga materinya bisa kalian pahami dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata